Karena One Piece itu episodenya nggak jelas anjir, berapa ribu ya? Nyampe nggak ribuan? Nyampe. Goblok banget anjing. Halo semuanya, balik lagi bersama kita Trio Ngocok. Nah, kalian tahu kan ngocok itu apa? Ngobrol cucok. Nah, sekarang kali ini kita mau membahas tentang wibu. Wibu itu apa sih? Yang kita tahu kan wibu itu cuman anime. Nah, kita mau memperdalam lagi nih wibu itu apa dari pakarnya. Gimana tuh wibu itu apa? Jadi wibu menurut bukan ensiklopedia, apa sih namanya? Bener ya? Ensiklopedia ya? Ya pokoknya Wikipedia, salah. Menurut Wikipedia itu orang yang terlalu intuit ya, atau terlalu freak dengan budaya Jepangan. Jadi wibu ini bukan anime nih. Termasuk anime juga. Termasuk anime, tapi anime itu ada klasifikasinya sendiri. Jadi kayak misalkan nih keluarganya kucing, tapi kan kucing ada banyak tuh. Ada kucing gede, ada kucing oyen. Kenapa jadi kucing sih si anjing? Ya, itu gue kasih contoh. Nah, sama wibu juga banyak, ternyata banyak cabangnya gitu. Nah, salah satunya kalau yang penggemar anime itu disebutnya otaku. Bukan wibu. Bukan. Jadi selama ini salah nih wibu nih. Bukan, maksudnya sebenarnya yang penyuka anime sama manga ini otaku, bukan wibu. Betul. Jadi menurut Profesor Atus ini wibu itu adalah orang yang freak tentang Jepangan. Nah, gimana nih kalau menurut lu pernah nggak ketemu orang yang wibu? Ya lu wibu bang. Kalau ketemu orang wibu banyak ya, maksudnya teman-teman juga wibu kan. Contohnya dia nih wibu. Gua nggak wibu. Wibu kan demen nama Jepangan kan. Ya sekarang lu demen anime kan? Ya udah. Nggak, berarti gini. Pertanyaannya kita menjerumuskan lagi. Lu pernah nggak ketemu orang yang wibunya freak banget? Wibu freak. Maksudnya kayak kok wibu freak ya? Wibu sangat tuh wibu mengerucut sampai kayak misalnya Wibu akut. anjir kok bisa Wibu begini? akut. Iya, wibu akut. Nah, pernah nggak ketemu? Terus ngapain? Apa? Ketemunya tuh apa gitu? Ngapain dia? Wibu akut ya. Ada. Tapi bukan temen langsung sih. Jadi temen gue punya temen. Dia tuh suka ngoleksi itu loh, kayak mainan-mainan tapi kayak karakter kecil-kecil gitu, kayak apa sih? Oh, Kayak mainan-mainan kecil gitu, karakter. Puzzle. Bukan. Kayak gini-gini nih. Iya, Cuma sebutannya dia apa karakternya dia tuh perempuan-perempuan, karakter anime. Gue pernah tuh ketemu temen gue punya temen. Cuma kalau temen langsung yang wibu akut Nggak ada. kayaknya belum. Oh, kalau lu ada terus? pasti ada sih. Soalnya gini, wibu itu agak susah ya, kalau yang lahirnya tahun 70, 80, 90 kayaknya susah deh kalau nggak wibu ya. Soalnya itu aja kan masa-masa hiburan cuma televisi. Betul nggak? Cuman TV. Nah, di TV itu kan hiburannya anime Jepang. Nih, menarik ya. Bapak Atus umur 70, 80, 90. Oke, kalau tahun 90-an kita berarti masih umur 10-an. Kalau yang 70, 80 itu 20 sama 30 tahun. Nggak mungkin setiap pagi nonton anime, Atus. Bisa aja. Kenapa nggak bisa? Enggak, mas gua tahun lahirnya. Iya, tahun lahir 70 kan berarti 30-an, bener nggak dulu? Umur 30-an kan? Umur 30-an kan masih kayak pada saat itu masih nonton. Udah sibuk kerja, Jo. Enggak dong. Kalau lahirnya tahun 1970 kan itu anime kan tahun 80 kan udah keluar dong, 80-an lebih dong. Ya udah pasti nonton anime dong, kan hiburannya kan cuman ada hiburannya itu. Maksud gua, kayak sekarang deh, karena kita udah punya HP kan kita bisa bebas nonton gitu. Cuma kan kalau zaman dulu, tontonan kita kan otomatis TV pasti cuma ada satu. Rebutan, abis itu lu nggak ada hiburan lagi. Lu mau hiburan main bola kayak gitu-gitu doang. Nah, maksud gua adalah ya itu gitu. Saudara Atus tuh terlalu lebar. Saya cuma tanya, kamu punya nggak temen yang wibu akut? Jancok? Pastilah. Iya. Kayak Iya. nggak, contoh. Nggak usah hal kecilnya, misalkan
dulu kan zamannya Friendster sama Facebook. Hmm. Pakai namanya aja udah nama Jepangan. Dari situ aja kan lu kan udah terlalu apa ya, pengen banget lu kayak dianggap lu orang Jepang gitu. Udah salah satunya begitu. Itu masih hal yang kecilnya, belum yang lainnya gitu. Berarti kalau menurut Atus itu pakai Friendster, Facebook aja, nama Jepang aja itu udah termasuk wibu. Udah hampir masuk klasifikasinya. Udah mulai kecenderungan tuh. Oke, gue kali ini akan menceritakan wibu akut itu bukan orang yang temen gue, tapi gue sendiri. Enggak deh, sewibu akut menurut lu sewibu akut gimana? Tapi gue nggak merasa gue wibu, gimana dong? Gue mungkin nggak mengakui. Enggak, sekarang lu nonton anime udah berapa banyak macam anime yang lu tonton? Gue nggak kayak itu. Nah, udah itu jawaban dia wibu akut. Iya. Jadi Sekarang kalau yang gak wibu paling nontonnya apa sih? Naruto, Dragon Ball. Udah. Maksudnya kayak gitu-gitu doang. One Piece. Oh, One Punch Man. One Piece. One Piece nggak nonton gua. Nggak nonton juga gua. Aneh banget One Piece, nggak nonton tuh aneh banget anjing. Nah, mungkin kalau yang nonton One Piece bisa tergolong wibu tuh. Karena udah wibu akut maksud gua. Karena One Piece itu episodenya nggak jelas anjir, berapa ribu ya? Nyampe nggak ribuan? Nyampe. Goblok banget anjing. Anjing. Pencinta One Piece sih goblok. Gue kasih tahu ya, ntar di Netflix One Piece akan dipersingkat. Jadi orang-orang nih kayak lu berdua nih yang ngikutin nih akan pace-nya dicepetin. Kan misalnya 1 sampai 1000 nih episodenya. Nah, mungkin akan dicepetin gitu loh. Jadi lu bisa tahu inti ceritanya dengan cepat. Jadi lu bisa ngejar kita nih yang Dan udah. fun fact-nya gua udah nonton di Netflix. Bukan, itu live action, ini beda lagi. Oh, ini beda lagi. Ini versi animenya. Oh. Nah, ini salah satu yang bikin lu wibu akut juga. Ya, bener. Lu nularin wibu lu ke kita nih yang bukan wibu. Ini kan wibu akut. Jadi ini udah parah nih wibunya. Lu gini deh, Udah melekat. lu pengen nggak tinggal di Jepang? Mungkin kalau tinggal di Jepang secara gue lihat ya, kalau orang Jepang tuh banyak yang stres bunuh diri, mungkin gue nggak mau ya. Tapi kalau jalan-jalan gue mau. Oh, jalan-jalan. Sampai tinggal mau nggak? Tinggal. Karena mungkin berita yang gue lihat itu kebanyakan orang Jepang tuh dikit-dikit bundir, dikit-dikit stres kerja dari ini sampai ini. Gue sih kurang terlalu ya. Nah, itulah gunanya orang Indo, bro. Mana ada orang Indo stres karena dimarahin bos? Ya. Jadi mesti ke Jepang. Iya. Hah? Iya. Nggak dapat kerja dong. Kan orang Indo, anjir kita jelekin orang Indo jadinya. Lu jangan tanya gue deh, tanya dia. Lu mau nggak tinggal di Jepang? Gue mau lah. Hah? Gue asal ya bisa kerja juga di sana lah, yang pasti kan. Udah tinggal kerja juga dong. Iya. Dan kerjaan gue pengennya jadi aktor. Waduh. Asal jangan jadi aktor yang bapak-bapaknya kerja aja. Anjir kayak gue tahu lagi. Lu nggak tahu kan? Paham gak kalian? Sugiono. Film itu Selalu kan ada tuh aktornya bapak-bapaknya yang kerja nih. Oh, tahu gua. Yang main kan bukan bapak-bapaknya dong yang pasti. Iya. Tetangganya. Iya. Atau siapanya. mudanya. Gue nggak mau jadi bapak-bapak yang kerja. Lu mau jadi anak mudanya kan? Jadi anak mudanya kayak jadi anaknya kayak jadi tetangganya kayak jadi apanya juga. Iya, paham. Ini Gitu. bagian paham-paham aja. Iya, Berarti yang lu- tahu-tahu aja. Berarti lu nggak cinta Indo dong? Enggak. Anjir. Cinta. Langsung. Cuma ya udah, maksudnya kalau ditanyakan mau apa enggak ya gue jawabnya mau aja. Cuma mungkin untuk sekarang kayak berkunjung dulu kali ya, ke liburan doang sih, kayak tinggal kayak nggak ada pikiran sih kalau tinggal. Lu mau nggak Menetap. tinggal di Jepang? Mau lah. Kenapa? Gua udah pernah ke situ dan kotanya enak. Menarik Kotanya nih. enak, terus orangnya sangat apa ya? Sangat baik gitu. Sangat baik banget. Maksudnya sopan banget. Tapi bukannya kalau di Jepang itu orangnya malah yang lulu gue banget ya, maksudnya bener-bener yang Egois. sendiri-sendiri banget. Jadi lu kayak Individualis. iya, bener nggak sih? Enggak juga. Oh, gitu. Enggak juga sih. Kalau menurut gue ya, dari sudut pandang gue sih kayaknya enggak. Tunggu, maksudnya Enggak. sampai yang kalau nggak kenal nih, kan ada tuh di negara mana gitu ya, gue lupa deh, nggak di Jepang sih, nggak di Asia, di Eropa. Coy. Di Eropa ada. Jadi lu kalau nggak kenal sama nih orang,
lu kurang ajar kalau mau nyapa dia. Rusia. Ada, gua lupa di mana. Iya, gue kayak pernah baca deh. Ada kan? Kayak maksudnya lu kalau nggak Kalau kenal nggak dia nih, kenal, lu menyapa, bener-bener iya, iya. kayak aneh banget deh. Kayak apa banget sih lu gitu kan. Kalau di Jepang gitu juga nggak? Enggak. Apa yang enggak. dia welcome kalau kita Welcome meskipun banget. nggak kenal gitu. Welcome banget. Dan gue pernah waktu itu kehilangan apa gitu, gue lupa deh. Jadi gue minta bantuan dan orangnya sangat-sangat helping banget. Kayak misalkan waktu gue mau ke kota mananya gitu ya. Jadi mereka kan rata-rata nggak bisa bahasa Inggris. Jadi tuh mereka tuh sampai mereka nggak bisa bahasa Inggris, tapi mereka kayak mau coba bantu, ngerti nggak? Kayak misalkan nih, apa ya? Kayak ke komputernya gitu, gue ditunjukin nih, kayak misalkan mau ke kota yang mana gitu. Jadi mereka tuh kayak tunjukin gitu loh. Nah jadi menurut gue sih orangnya sangat sopan, habis itu sangat apa ya, helpingful. Bukan yang apa ya, kan biasanya juga katanya kalau orang Jepang kan apa ya, ngerasanya dia tuh kayak apa, kalau dia paling tinggi derajatnya tuh apa? Oh iya, menganggap hierarki. Apa ya? Bilangnya apa ya? Ya pokoknya dia menganggap Ya, kelasnya mereka paling tinggi kan. Bukan begitu ya. Soalnya kalau di cerita-cerita gitu sih, kalau kayak anak murid kayak gitu, kalau ada orang bukan orang Jepang tuh kayak udah bener-bener ditindas banget lah. Iya, Kayak lu iya, dipandang iya, sebelah iya, mata. iya. Bener nggak sih? Mungkin kalau zaman dulu begitu ya. Kalau menurut sepahaman gue kayaknya sih begitu kalau dulu. Soalnya gue pernah baca artikelnya juga begitu. Tapi kayaknya di rata-rata Asia mah gitu ya. Kalau nggak di Korea, Jepang udah pasti kayak supremasi ya namanya, bilangnya apa sih, gue nggak ngerti juga, lupa. Iya. Lupa. Ya, terus dari Michael gimana, Michael? Lu gimana kalau tinggal di Jepang bersama? Kan gue nggak mau tinggal di Jepang. Karena Ya, gue banyak berita di Jepang itu yang orang bunuh pada diri. bundir gitu. Lo takutnya stres lo yang bundir. padahal di sana tuh penurunan apa ya, angka kelahiran tuh menurun banget. Berarti butuh lu dong Butuh banget buat menaikkan. Habis itu ada fun fact lagi. Aktor di Jepang juga lagi kekurangan tuh. Bro. Serius? Iya. Lagi dibutuhkan makanya aktor-aktornya. Kenapa bisa begitu ya? Nah, itulah. Apakah Udah terlalu capek tahu. Enggak, gue takutnya generasi mudanya di Jepang sekarang tuh banyak yang beralih ke 2 dimensi, men. Hah? Gimana sih? Ya jadi yang ke anime, maksudnya kan ada tuh yang nikah sampai sama karakter anime kan, orang Jepang kan, itu kan udah gila banget maksud gue. Nah itu yang gue bilang, gue gak mau tinggal di Jepang. Kenapa? Karena mungkin stressfulnya juga tinggi. Jadi orang udah sampai capek, saking udah gak mikirin itu lagi sih menurut gue. Nah, Ya. kalau lu berdua nih, tadi kan mau tinggal di Jepang. Kalau lu mau di kota mana, Bro? Jepang. Gue nggak terlalu tahu sih, kayaknya Osaka. Jangan tanya kenapa, karena gue salah sebut aja. Seingat gue Osaka. Kalau dia udah mau tinggal di Jepang, masa dia nggak tahu kayak mau tinggal di mana? Enggak, gue kan nggak bilang gue mau tinggal di Jepang, gue lebih mau ke liburan. Tadi awal-awal lu bilang. Iya mau, cuma kan terakhir kan gue bilang lebih, tapi untuk sekarang gue lebih ke liburan. Kalau tinggal menetap gue belum ada kepikiran. Cuma kalau liburan lu jangan tanya juga mau Osakanya kemana, gue nggak tahu. Kalau lu pengennya di mana tuh? Lu kan udah pernah nih ke Jepang. Osaka. Apa? Gue pernah ke Osaka. Jadi Osaka itu kalau di Indonesia ya gue gambarinnya, Osaka itu mungkin kayak kurang lebih tuh kayak Bandung. Semarang lah. Oh. Kayak Semarang, Surabaya. Jadi tuh kota tapi bukan yang kayak modern banget gitu. Jadi bukan kota, bener-bener kota Tokyo gitu. Iya. Itu kan terlalu rame. Dan Osaka sama Kyoto itu banyak sejarah-sejarahnya. Kalau gue sih orangnya lebih suka ketenangan ya. Jadi gue lebih suka. Abis itu dari Osaka ke Tokyo kan nggak terlalu jauh. Jadi kan lu kalau misalkan butuh hiburan atau apa, lu bisa ke Tokyo kan. Kalau gue sih Osaka. Osaka Kyoto juga sih enak. Kalau lu? Gue pengen ke yang itu tuh, kota yang anime. Wibu banget nih kan, wibu akut. Ada kota yang jualan apa-apa tuh anime manga gitu loh. Iya, gue tahu, gue pernah lihat. Iya. Iya kan? Semua itu kayak surganya wibu. Iya, surganya. Oh, Dari tahu. komik, Tahu. dari gantungan Ada. kunci, aksesoris segala macam itu Gue wibu banget. lupa banget kotanya. Wibu kalau nggak ke situ sih nyesel banget kalau ke Jepang. Gue juga kasih tau nih, ada fun fact dari Jepang. Yang bikin gue kaget waktu pas pertama kali gue kesana. Kan minimarket kan banyak banget tuh, kayak Sevel gitu ya.
Sevel. Sevel. Nah, lu tahu majalah porno Oh, itu ngantri cuy. Jadi tuh kalau misalkan nih gue lagi baca nih di Sevelnya itu, dan itu bebas loh. Jadi di bawah tempat duduk itu ada kayak rak, itu rak majalah-majalah porno. Jadi lu lihat ini belakang gua tuh, misalkan lu belakang gua, lu lagi lagi antri gua selesai baca. Jadi abis gua selesai baca gantian. Enggak. Berarti kalau kayak gitu pertanyaannya, kalau lu sudah baca, lu tertarik, lu bisa pesan? Apa? enggak. Bukan, dia kayak itu majalah kayak populer di sini, Iya. ngerti kan, kayak Playboy. bukan katalog buat Bukan lu katalog lu pesen. mau masuk ke. Nah, tapi pas gua nginep di hotel Endro, yang kocaknya adalah dia ada vending mesin buat itu, buat cewek. Jadi milih. betul. Hotelnya LA 2 enggak? Oh, itu kalau di puncak. Itu kalau di puncak. Emang bener kalau L2 Betul. Tapi Barang gue nggak gitu. tahu yang mana, entah yang LD2 apa yang LD1 yang begitu, gue nggak tahu. Tapi katanya L2, cuma pas dicari-cari kayaknya hoax. LD3 ya. Oke, jadi gue mau nanya nih sama si Wibu Akut ya, bagaimana dampaknya nih kalau misalkan sebagian besar nih rakyat di negeri tercinta kita nih dipenuhi oleh orang-orang Wibu Akut seperti ini? Lu bisa jelasin nggak? Menurut lu kayak bakalan gambaran tuh kayak gimana kalau Indonesia tuh banyak wibu-wibu akut? Dampaknya positif kah atau negatif kah? Kalau positif tuh kayak gimana, negatif kayak gimana? Wah, ini agak Berikan 5 contohnya. berat. Udah kayak udah bahasa Indonesia. Ini agak berat ya menurut gue ya, karena sebenarnya kan ini budaya ya. Sebenarnya Jepang ini lagi menyerang kita dengan budaya, cuy. Secara nggak langsung ini termasuk dari penjajahan, cuma penjajahan budaya. Jadi kalau gue lihat ya dampaknya ini, ya orang-orang Indo, gua udah nggak peduli lagi dengan Indo, gue lebih peduli dengan budaya Jepangnya gitu. Karena gue lebih mau tahu kayak sejarah, misalnya kayak sejarah kerajaan di Jepang kayak si Oda Nobunaga kan. Gue lebih mau tahu tuh dibanding gue yang kalau di Pangeran Indo, Diponegoro. iya Pangeran Diponegoro, kerajaan Mataram. Nah, Mestinya menurut gue Indo juga bikin kayak gitu, cuman ya mungkin dalam bukan anime atau apa ya, cuman bikin kayak gitu tuh, bikin kartun animasi ya, apa Animasi. mungkin udah ada yang bikin cuma nggak tertarik, promosinya kali yang kurang ya. Kalau Jepang itu kan wibu kan dibantu gitu loh sama pemerintahnya, menurut gue sih kayak gitu ya. Terus apa Berarti lagi? dampak negatifnya Lu bisa melupakan tradisi kebudayaan iya, kita sendiri budaya gitu. sendiri ya, Sama, gara-gara dijajah. oke. Sama. kebudayaan. Sama gue juga kalau lihat anime kadang yang populer deh, makan di warung nih Naruto. Oh. Ingat gak Naruto yang selalu seruput mie yang ada Iya, ada tahu. mataharinya tuh, bakso. Itu kan kita juga pengen tuh kalau ngeliat kayak gitu ramennya. Tapi lu perhatiin gak sih? Semua anime dan semua film-filmnya di Jepang ya, itu pasti ada nyorotnya ke hidangan makanan. Iya, Iya. ya kan promosiin Iya, budaya iya, dong. iya. Berarti kan itu secara nggak langsung promosiin makanan Iya, mereka betul. kan. Ramen gitu ya. Ramen, Takoyaki. takoyaki, Iya, terus yang Doraemon suka apa? dorayaki. 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 Iya, Padahal benar. padahal dorayaki gue pernah makan. Be aja. Rasanya be aja. Tapi kan belum tentu lu dorayaki buatan Indomaret. Ah, iya betul juga. Belum tentu lu Betul sama kayak juga. dorayaki di Jepang. Iya, benar. Sama Nggak kayak bisa kita disamain. makan martabak Bener. yang enak sama yang gak enak gitu ya. Iya, tapi kan susah ya kalau ngomongin begitu ya. Tapi Ya yang lu jangan gua ngomong suka kalau sih, susah. Bijul. tapi yang gue suka dari Jepang, makanan Jepang ini sih gue demennya ya udah pastilah jelas. Ramen, Salah. sushi, Iya sekali. sushi mentai. Nah, Iya. itu gua ya kalau lu ngomongin dampak ya itu sih. Berarti Kebudayaan udah pasti. Tadi kerajaan-kerajaan tuh, sejarah, Hmm. makanan, Hmm. terus apalagi ya? Baju nih. Baju adat. Oh, baju ada. Sekarang aja di beberapa tempat wisata yang gue tahu ya ada penyewaan baju-baju adat Jepang. Samurai. Terus yang adat-adat yang pakai itu tuh kimono gitu. Oh iya. Itu aja ada loh. Hmm. Dan banyak yang nyewa gue lihat gitu. Jadi ya dari itu aja udah keserang nih. Sedangkan kalau kita pakai adatnya kita sendiri nggak mau gitu ya. Wiro Sableng.
Wiro itu Sableng. bukan adat dong. Hah? Maksudnya ya Iya kan kayak baju ke baju adat ya. Baju-baju adat Misalnya kayak gitu. Jawa, baju Jawa, Jawa. Papua gitu. Ya itu kan kita diperkenalkan di sekolah doang biasanya. Kita disuruh pakainya itu pada saat acara sekolah. Biasanya dipakai. Nah, lebih baik lagi kalau bisa adat itu diperkenalkan di luar gitu. Jadi menurut lu promosinya kita kurang ya? Agak kurang ya? Ya kurang. Kalau makanan paling yang menang cuma rendang. Rendang mendunia, yang lainnya apa? Banyak. Siomay termasuk salah satu dessert paling enak. Siomay Chinese. Orang taunya Batagor soalnya. Batagor jarang. Gua nggak pernah denger orang ini suka Batagor terus dari Indonesia. Gue sih nggak pernah denger ya. Nah, itu tapi bener masuk top 5-nya kuliner paling ini. Nah, apa positifnya? Belajarnya lebih ke bukan kesukaannya tapi Meniru gimana cara idenya, meniru idenya mungkin dari filmnya, dari ininya ya. Meniru membuatnya sih, bukan meniru makanan atau apa ya, gimana ya ngomongnya ya? ya maksudnya meniru mereka tuh bisa sampai global internasional tuh gimana global gitu itu kan. kayak gimana ya, positifnya itu sih. Nah sekarang gue tanya lu, emang lu dampak negatifnya gimana? Dampak negatif dari di Jepangan. Ya itu maksudnya merusak generasi muda. Apa? Salah satunya gue pernah nih ketemu. Ya gue nggak tahu sih ini orang serius apa enggak ya. Di sosmed gue pernah ketemu. Jadi tuh dia nggak mau nikah sama orang. Jadi itu lebih tertarik sama karakter dua dimensinya. Nah, itu kan jadi kayak apa sih maksudnya? Gue nggak tahu lah apakah dia masih muda jadi labil kah otaknya. Ya tapi itu sih mengancam sih. Tapi kalau positifnya, kalau kan banyak teman-temannya juga yang wibu yang pengen belajar bahasa Jepang. Ya itu sih bagus juga sih maksudnya gue. Nggak apa-apa lah, onichan kan kalau bisa bahasa Jepang fasih gitu. Ike gitu ya. Ike mochi gitu kan. Untuk ukuran dia yang nikah, gue tahu sih sudut pandang dia. Mungkin kalau cewek asli kan lu marahin bisa balik marah. Kalau dia lu atur udah ikut aja. Nah, lu suruh ini sakit langsung. nih wibu akut. Ini wibu akut. Ternyata gue cari-cari di sosmed contohnya langsung dikasih di sini. Woi, Bukan. orang jangan sampai nama dua dimensi. Bener-bener ya nih orang. Bukan, maksudnya sudut pandangnya kayak gitu mungkin. Iya, buat itu orang sudut gitu. pandang wibu akut. Udah cocok bener. Wibu akut. Ternyata kita cari jauh-jauh. Iya, dia di sebelah kita. Ini ternyata contohnya. Nah, kalau menurut lu gimana tuh dampak negatif positif? Negatif Menjadi dulu. seorang wibu gitu. Mm-mm. Dampak negatifnya ya terlalu, kalau menurut gue yang terlalu freak itu, sesuatu yang terlalu freak pasti nggak baik. Mau entar lu mau wibu atau mau jadi bambu. Soalnya Bambu Cina. iya pokoknya lu terlalu sesuatu intuit banget, menurut gue nggak terlalu baik gitu. Berarti kalau ini secara garis besar bukan wibu doang dong, semuanya juga terlalu Memang. Betul. Kalau secara garis besar ya, cuma ya kalau spesifik gitu. Tapi kalau menurut gua ya kalau bisa bukan jangan terlalu, tapi jangan dimensinya tuh ke situ terus gitu. Padahal banyak budaya kita yang juga bagus. Yang mungkin bener kata Bekel. Maksudnya orang-orang apa? Mungkin yang kreatif gitu ya, yang punya dampak besar kayaknya harus meluapkan lagi gitu tradisi Indonesia. Oke. Negatifnya itu, positifnya wibu. Mati lu positif. Positifnya wibu ya. Gak ada. Apa ya positif? Ya mungkin bisa mengenal sudut pandangnya mungkin lebih besar kan, jadi lebih luas. Bukan jadi negatif itu. Enggak, maksudnya jadi melihatnya bukannya satu keran begini ya, lebih skupnya lebih besar aja. Oke guys, ini dia pendapat kita. Ini dia si Jali. Oke guys, kalau gitu sampai sekian aja perjumpaan kita kali ini dalam membahas wibu. Jangan lupa subrek, Like Dan unlike Pokoknya, dan dislike. and report. gimana sih jadi gimana gitu di report nih, kita udah nggak ada yang nonton, di report terus gimana? Memang kita tujuannya untuk menghibur kita bertiga aja. See you, bye-bye.